Tahura itu menghasilkan objek wisata baru, pengunjung baru waktu itu. Bahkan ini kan inovasi di situ sebetulnya. Inovasi banget. Inovasinya sederhana sih. Iya. Ya karena saya waktu itu aktif di media sosial dan teman-teman saya tak. Jadi rame. Saya nggak tahu udah tak ini nggak kebaca tuh tak gitu. Saya selalu bikin konten video singkat. Ya. Saya upload, banyak yang nanya, saya kasih tahu. Walaupun akhirnya ujungnya saya dimarahin. Sempat ditegur saya sama video. Kenapa dimarahin? Kamu kalau bikin video jangan sendiri aja katanya. Ajak atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dalam program yang dulu kita menyebutnya dengan Ngode, Ngobrol Demokrasi. Sekarang kita sedikit bergeser, sedikit berganti menjadi obrolan OPD, obrolan pembangunan dan demokrasi. Kenapa? Karena electionnya sekarang sudah berakhir dan kita sudah masuk pada periode pembangunan. Teman-teman semua, saya kali ini mendapatkan kesempatan untuk ngobrol bareng seorang sahabat lama saya. Ini teman saya nonton bola, teman saya ngopi, termasuk teman saya ngeduren. Teman-teman semua, saya kenalkan Haji Asep Mulia Hidayat, atau lebih kenal dengan Haji Rocker. Assalamualaikum. Makasih udah diundang nih Bang Yano. Iya. Saya pengen ngobrol dengan Haji Asep ini, tapi saya lebih enaknya manggilnya Kak Haji, karena dari dulu saya tuh kenal beliau ini sejak masih menjadi aktivis KMPI. Pandeglang. Dulu di Pandeglang. Ya. Awalnya gitu. Ternyata beliau juga mantan aktivis mahasiswa, mantan pengurus organisasi, berbagai urusan yang berhubungan dengan aktivitas kepemudaan pada waktu itu, ketika masih muda. Tapi sekarang juga masih ngurusin. Sekarang masih ngurusin juga. Kang Asep, tapi kan sekarang sudah jadi bagian dari aparatur sipil negara. Semenjak 2001. Udah lama sih itu ya. 2001. 2001. Sudah jadi bagian dari aparatur sipil negara, tetapi saya sih melihat Kak Haji ini asik ya. Makanya saya pengen ngobrol, gimana sih Kak Haji caranya jadi ASN tetap asik, tetap bisa jadi diri sendiri, tetap jadi apa ya? Kan yang namanya ASN itu kan banyak betul ya aturan, banyak betul regulasi. Itu gimana caranya nyiasatinnya Kak Haji supaya tetap jadi seorang Haji Rocker? Gimana Kak Haji? Gimana ya pertanyaannya? Gampang-gampang susah nih. Karena kan dengan sendirinya sih ya. Karena alhamdulillah kan ya saya bilang gitu, saya dilahirkan oleh orang tua yang sangat demokratis, walaupun terkesan kolot, tapi apa ya? Orang tua saya tuh mau dengar omongan saya. Sebetulnya mungkin bukan kolot kali ya, tapi kuat dengan local value gitu Kak. Iya, jadi kan dulu tuh orang tua saya boleh dibilang pengusaha, terus boleh dibilang jawara. Konotasinya kan dulu jawara seperti apa? Orang Banten mah jawara semua perasaan. Iya, jawara apa dulu? Ya kan makin kesini kan nilai itu berubah. Iya. Tapi intinya adalah bahwa saya alhamdulillah dilahirkan di lingkungan orang tua yang demokratis ya istilah sekarang ya. Kemudian juga saya disekolahkan di sekolah yang unggul kasarnya waktu itu. Dan saya alhamdulillah banyak privilege, tapi di situ saya diajarkan juga punya privilege tapi harus bertanggung jawab. Betul. Jadi, karena dulu tuh Kak Haji ya, saya dulu kakek gitu kan, orang tua saya ngomong, aja ngomong wong Banten, orang bisa menca, orang bisa silat, orang bisa ngaji, kan gitu. Jadi memang asli kebantenan itu memang ya bentuk kejawaraan. Jadi kalau orang tua kita dulu mendidik kita dengan keras gitu ya begitu mungkin ya. Begitu. Yang saya alami adalah mendidik kerasnya itu adalah apa ya? Saya pagi sekolah resmi waktu itu, sorenya itu terus jam 2 habis zuhur itu saya sekolah agama, madrasah, maghribnya sampai isya saya ngaji. Itu saya alami sampai SMP. Sehingga boleh dong punya istilah. Jadi tradisinya biasa di formal
informal, Iya. non formal itu Iya. jalan Iya. dari kecil. Dari mulai abis subuh saya udah ngaji. Ah, Udah ngaji jam 6 berangkat ke sekolah. Kemudian resmi ya siangnya abis duhur saya sekolah madrasah. Deket kan, terus abis asar jam 5-an pulang, jam 6 ngaji lagi sampai isya lewat. Itu masih sempat main bola, masih sempat kumpul di... Dulu bola sih, karena waktu itu kan zamannya saya masih ngalamin Pak Harto kan. Artinya apa? Bola itu kan dulu rame juga. Setiap acara hari-hari kebesaran pasti rame. Kan jadi pengurus bola juga pernah kan? Ya itu mah kan bukan kan kita ceritain dulu ya. Iya. Pokoknya dulu saya dari mulai atlet antar RT tuh ada. Iya. Jadi urusan formalnya dapat, informalnya jalan, non formalnya nggak ketinggalan. Ya, dan itu sangat melekat sampai ke besar. Karena kita mengalami itu. Ya singkat cerita, privilege yang alhamdulillah saya dapat, itu saya gunakan justru untuk membangun jati diri saya dan membuat untuk semua orang agar bisa menikmati privilege yang sebenarnya saya punya. Tapi ada sebagian orang, Kak Haji, yang menganggap bahwa ya itu semua berhenti ketika menjadi ASN. No. Jadi seolah-olah kalau ASN itu datang bawa map gitu kan. Kak Yanu apa Bang Yanu harus tahu sejarah saya jadi ASN. Iya. Pernah dengar belum? Gimana? Saya jadi ASN itu saya disuruh orang tua. Bukan mau saya. Singkat cerita pokoknya saya diminta oleh orang tua sampai saya 3 kali ditelepon, waktu itu saya udah kerja. Pulang, jangan bikin kecewa mama. Sekarang begini, saya mau tanya. Di dunia ini kita mau cari apa sih? Bang Yanu, ridho Allah jelas. Ridho orang pasti tua kalau itu. Ya. Orang tua dong. Betul. Sekarang kita mau kemana jauh-jauh. Tapi kalau nggak diridhoi gimana? Akhirnya saya, amun istilah bahasa Sunda nama ngejat. Langsung pulang saya. Ikutin orang tua, saya ikut tes. Jadi ASN akhirnya. Ikut Intinya, tes ya. Ikut tes. Intinya begini. Jadi saya jadi ASN itu bukan lewat ordal ini kan. Bukan. Jadi begini, saya ikut tes berapa kali tuh? Berapa kali? Sampai saya kesal. Ya Allah, pegel amat sih. Iya. Intinya begini, saya jadi ASN. Itu buat keinginan pribadi saya. Saya jadi ASN mengikuti keinginan orang tua. Sehingga saya mengorbankan keinginan saya. Dulu keinginan saya adalah jadi pengusaha, entrepreneur, bahkan sempat menjadi impresario lah, artis bla 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 lagi. Sehingga saya mengorbankan keinginan saya. Karena saya mengorbankan keinginan saya, jadi saya nggak main-main jadi ASN. Iya. Iya kan? Jelas belakangnya. Ada yang diikhlaskan, berarti ada yang diperjuangkan. Harusnya begitu. Ya mohon maaf. Mohon maaf kan. Udah jangan ngomong nanti. Mohon maaf, jadi ASN tapi misalnya hanya ingin jadi doang gitu. Iya. Karena ada yang menganggap gini, ada challenge-nya lah jadi ASN itu kan. Ada tantangannya. Mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh, kan dibatas-batasi gitu kan. Sorry ya. Kan saya bilang tadi Jawan Pak Harto. Orang tua saya dulu adalah pengusaha. Bang Yanu, saya dulu tuh yang ngatur ASN Bang Yanu. Eta kumaha motor kesibikan kan cenah kapan nyuluh cenah. Atau misalnya dulu kan bagaimanapun ada feedback kan antara pengusaha bla bla gitu. Orang kita dulu yang ini kok, dan sekarang malah saya masuk ke situ. Tapi saya ingat kata-kata orang tua saya. Pak kunojing nitah aja di ASN gitu kan. Geus kayak ngerti dia cenah. Dan emang keharti sama saya sekarang. Keharti banget. Iya. Jadi artinya sebetulnya bisa dong ya. Jadi ASN tetap punya spirit entrepreneur, tetap punya aktivitas sosial kemasyarakatan. Bisa Bang Yanu. Bang Yanu tahu nggak? Pertama kali saya dapat gaji tuh SK tuh berapa? 800.000. Iya. Dan langsung saya bawa ke bank. Gimana sih dibawa ke tukang duren? Saya bawa ke bank, saya jaminkan dan saya beli mesin jahit waktu itu. Saya ngambil utang 18 juta waktu itu. Untuk? Beli mesin jahit. Beli mesin jahit? Iya, saya bikin konveksi waktu itu. Buat konveksi? Iya. Wih. Jadi di era-era tahun 2002 lah, sebelum clothing rame lah, kita tuh udah ada. Saya tuh jadi rekanannya Sampurna waktu itu. Jadi spirit entertain-nya nggak hilang. Nggak hilang. Dalam arti entrepreneur ya, bukan entertain ya.
entrepreneur nggak ya. hilang, makanya waktu itu saya selalu tertantang. Mm. Jadi ya mohon maaf waktu itu baru kali masuk juga tidak seberapa kasarnya gitu kan. Terus kalau ngomong gaji nggak pernah ngomongin dulu juga. Tapi kan itu kadang-kadang kalau kita mau juga sukses di dunia entrepreneur kan butuh waktu, butuh kesabaran. Nah, membagi waktu antara apa ya, pengembangan diri sebagai atau pengembangan karir dan pengembangan entrepreneurnya secara personal itu gimana caranya? Singkat cerita pokoknya Bang Yano, ketika saya promosi ke Eselon 4, saya lepas. Oke. Saya ingat banget mesin saya kasihin ke apa ya, anak-anak pang waktu itu. Sama saya. Habis itu karena saya merasa saya nggak bisa double. Nggak mungkin double gitu ya. Tapi ngebina masih bisa dong. Nah, itu maksud saya gitu loh. Bahkan ya kalau sampai ke sini ngapain usaha, Bang? Jangannya udah gede. Oh iya. Ngapain, Bang? Tunjangan daerahnya besar gitu ya. Bersyukur. Iya. Tapi punya kewajiban tetap dong mengembangkan entrepreneurship di lingkungan masyarakat. Makanya saya jaga kewarasan itu ya melalui dengan apa? Berkomunitas, nongkrong yang sehat, bergaul. Sabtu Minggu masih kita menghadiri acara-acara diskusi. Iya, berarti kan personal value ya. Artinya integritas pribadi, komitmen pribadi. Encourage myself. Kita beresin dulu urusan kita dulu gitu. Urusan kita, dan kita emang niatnya emang gak macem-macem sih. Iya. Bang Yano, gimana ya kalau kita pernah mengalami, kita apalagi ini daerah sendiri gitu. Ya kalau kita udah cukup ngapain sih? Iya, karena memang kita Haji gitu. Hasep ini dulu aktif di organisasi kepemudaan, masih jadi apa namanya, pagi dia ngantor, sore dia sudah ada di kantor apa KNPI kan gitu ya, sampai malam. Ya memang banyak hal yang apa ya? Makanya Bang Yano membagi waktunya gimana? Justru itu kan. Kenapa ada istilah time is money? Ini menarik. Ya menarik lah. Dulu kita kan duit sendiri belum terlalu banyak. Punyanya waktu kan. Iya. Ya itulah waktu. Waktu kita yang kita pergunakan. Kita optimalkan. Kita susah-susah kasarnya, walaupun nggak susah. Nggak percaya orang kalau saya susah. Bersusah-susah dalam arti memanfaatkan waktu berorganisasi, bersosialisasi, gitu. Itu justru ya sekarang membangun kita saat ini. Jadi teman-teman semua, dimanapun kita sebetulnya ya, sebagai individu, sebagai orang yang berprofesi pada dunia profesi tertentu, apakah Haji Asep yang sebagai seorang birokrat gitu ya, sebetulnya tidak kehilangan identitas. Kita tetap memiliki identitas kita sebagai personal yang itu bisa mengabdikan diri juga kepada masyarakat di sekitar kita. Dan keberadaannya memberikan kebermanfaatan buat masyarakat di sekitarnya. Kita dalami lagi di segmen berikutnya, nanti bagaimana Kang Asep mengelola pribadi dan tugas-tugasnya di lingkungan pekerjaannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Jumpa lagi teman-teman, masih di segmen kita ngobrol sama Kang Haji Asep Mulia Hidayat, atau saya lebih menyebutnya Haji Rocker. Saya manggilnya Kang Haji sih. Nah, teman-teman semua, beliau ini kan tadi udah cerita tuh bahwa ya begitulah latar belakang kecilnya sehingga punya apa namanya passion, katakanlah begitu ya. Selain mengerjakan hal yang bersifat formal, tapi juga melakukan yang bersifat informal dan juga tidak melupakan yang non formal. Nah, Kang Asep, Kak Haji, kadang-kadang tuh kan tugas-tugas kita sebagai birokrat katakanlah itu kan menyita waktu. Dan tentu apalagi sekarang Kak Haji ini kan tugasnya menangani, kalau sekarang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Waduh, pokoknya jangan sampai ada bencana aja pokoknya, Mas. Pokoknya kalau ada bencana cepet-cepet hubungin Kang Asep. Kan gitu. Nah, gimana caranya membagi, katakanlah begitu ya, membagi keseimbangan antara pekerjaan, kemudian juga kehidupan pribadi dan waktu luang.
kita masih bisa Betul. makan duren, Iya. kita masih bisa ngurusin ikatan cendekiawan muslim. Biar tetap dibilang orang pinter gitu kan, jadi tetap jadi pengurus Iya, ICMI gitu kan, ICMI. tidak melupakan aspek Iya. apa ya, pengembangan kapasitas, Iya. kapabilitas, kemudian juga pengetahuan Iya, kita, iya, karena kan pengetahuan terus berkembang, terus berlanjut. iya. Gimana caranya membagi keseimbangan itu, Kak Haji? Keseimbangan kalau pada saat ini Iya. kan sekarang lebih gampang malah. Dulu yang susah tuh sebelum 2010 malah. Oh. Kalau setelah sekarang kan ya Bang Eni sorry ya, saya ini master manajemen. Wis, iya benar juga. Iya kan? Iya. Iya, iya, iya. Jadi Iya, iya. implikasinya itu adalah ketika kita sekolah manajemen, apalagi saya ambil apa namanya fokusnya adalah manajemen strategi. Oke. Jadi kita bagaimana dilatih untuk melakukan strategi, Bang Yan. Dari manajemen dasar, manajemen di situ ada dasar finansial, akuntansi, MSDM dan lain-lain semua saya dapat. Sehingga alhamdulillah tuh setelah itu kemudian dari tadi resmi, kemudian juga kita di organisasi itu saya terapkan. Mau nggak mau setelah langsung nempel ke saya. Tetapi kan manajemen birokrasi itu kan punya kecenderungan kaku ya, robotik gitu kan. Kemudian juga Bang Yano, makin ke sini saya lihat itu nggak terlalu kaku, Bang Yano. Nggak terlalu. Iya, semua itu apalagi dengan dibantu dengan teknologi sebetulnya mudah koordinasi ataupun. Saya Bang Yano sebetulnya sudah mempunyai pola itu. Sehingga saya terapkan sekarang itu dari tahun 2010 saya udah punya pola. Saya sampai sempat ngomong gini, kata gua kalau nggak perlu tanda tangan nggak perlu datang ke kantor kali. Karena pekerjaan bisa gue beresin. Gua remote. Karena gue punya 4 anak buah. Anak buah kok gue bagi job desk. Kasarnya. Jadi pendistribusian peran gitu. Oh iya dong. Manajer itu harusnya nggak usah capek. Iya. Nah itu saya terapkan semua dan berhasil. Jadi saat itu sebenarnya saya masih punya istilahnya bahkan sampai sekarang kelebihan energi. Oh ya namanya. Ya iya dong. Tapi maksudnya kelebihan energi karena kemampuan kita, skill kita juga gitu, bisa mengoptimalkan anak buah. Tentu saja dengan tidak meninggalkan tugas dan fungsi utama. Ya tidak. Ya. Bang Yano, bagaimana kita dulu diatur harus fingerprint, apalagi sekarang dengan aplikasi gitu. Kan itu kaku. Iya. Tapi yang penting bagi saya adalah komunikasi. Segala sesuatu yang kita lakukan harus atas koordinasi. Ya. Dan itu bisa ditempuh ya? Bisa ditempuh. Artinya seluruh prosedur birokrasi yang kesannya kaku, betul. Sebetulnya dengan bantuan teknologi, kemudian kecepatan teknologi informasi sekarang bisa Bang Yan. Itu bisa diterobos ya. Ini pesan yang penting ya buat teman-teman yang ada di dunia birokrasi ya, bekerja optimal tapi jangan melupakan peran kemasyarakatan karena itu penting. Apalagi sekarang ngomong-ngomong pencitraan, gimmick bla bla bla, Bang Yano balik lagi. Itu harus disertai dengan tanggung jawab. Betul. Banyak orang yang melakukan itu secara bebas. Betul. Makanya saya ada istilah, saya bisa sih, tapi buat apa? Karena masyarakat rentan banget. Nah, tanggung jawab sebagai birokrasi itu jangan buat gimmick sembarangan. Ya. Nah, saya juga kan pernah dalam perjalanan Kak Haji ya, itu kan pernah ada di birokrasi di internal office di kantor kan gitu ya. Betul. Ada juga yang pekerjaannya lebih banyak di outdoor. Luar, iya. Gitu ya. Ngurusin apa dulu? Tahura. Taman hutan rakyat gitu ya. Itu posisi yang paling mengenakan bagi saya. Iya. Ya gimana pagi-pagi menghirup CO2 yang bersih, oksigen yang bersih. Suara burung yang dan orang jadi menganggap taman hutan rakyat itu taman hutan raya itu tempat buangan. Tapi kita justru malah menikmati itu sebagai ruang berekspresi yang lebih lebar. Oh iya, sekarang malah lebih rame kan. Dulu aja saya bagaimana itu menggunakan teknologi dengan Instagram. Waktu itu ajak teman-teman juga komunitas.
Oke. Ya, Artinya sebetulnya kolaborasi antara harus. ASN dengan Iya dong. stakeholders itu harus jalan sebetulnya. Jadi prinsip saya begini, Bang Yanu ya. Ya, Kita jadi ASN itu kan melayani ya. oke. Ah, Tapi bukan jadi pelayan kan. betul, Iya. betul. Jadi kesan-kesan feodal itu atau kesan-kesan kaku itu harusnya balik lagi ke kita. Oke. Iya. Kita harus justru membuka diri dulu. Jadi sebagai aparatur sipil negara Iya, kan gitu ya. iya. Itu yang harus membuka diri, Iya. mendapatkan input, Iya. masukan dari masyarakat, kemudian memberikan feedback. Betul. Cara saya adalah bagaimana membuka diri open mind Mm-mm. dengan dandanan. Dengan style. Style. Iya. Gimana caranya? Dulu saya sempat tuh rambut saya mohawk atau saya sempat waktu itu Style rambut oh gitu iya, ya. Saya pakai topi P. ini juga pakai jersey gitu. Pakai Jadi oh, iya. jadi gini Bang Eno, Oh, iya. seperti Bang Eno diorientasikan. Iya, iya. Mohon maaf ya, kalau bukan orang itu kan kayaknya nggak connect ya. Mm-mm. Kayak saya kan pernah saya nggak jadi karena saya bukan anggota AET ini. misalnya. Tapi kan kalau kita melihat, ini mah kayaknya asik nih pakai jersey ini. Kalau yang paham kan pasti mulai ngomongnya, wah ngomongin bola, ngomongin tim dulu. Jadi bonding nanti. Jadi kalau kelompok bolanya nggak sama, dia nggak dapat kesempatan gitu ya? Ya enggak juga Bang Yano, tapi minimal kan ada interest yang sama. Oh iya. Saya juga enggak bukan berarti saya fans gila, bukan. Justru saya memposisikan apalagi sekarang menjadi pemersatu. Iya. ASN itu harus jadi pemersatu, Bang Yano. Ini problemnya itu sebetulnya. Iya. Jadi teman-teman birokrat itu keasikan dengan rutinitasnya. Nggak asik kata gue mah. Rutinitasnya mereka kasihan. Kasihan kalau mereka hanya ikuti rutinitas. Kasihan Bang Yano. Gue mau udah kemana-mana ya masih situ aja. Dari pagi kerjanya cuma ngetik. Ya ampun Bang Yano. Aduh kalau saya boleh cerita nih, ada orang yang rutinitas nggak bisa kerja, tapi sama saya bisa kerja. Oke. Kasarnya begitu. Saya dulu selalu narik staf-staf yang dianggap bermasalah. Tapi sama saya diajak, ayo. Karena sebetulnya orang-orang itu kan biasanya punya cara. Iya dong Bang Yano. Berbeda di dalam. Tapi sebenarnya caranya sederhana Bang Yano. Memanusiakan manusia aja biasa aja. Oke. Ditanya. Oke. Diapresiasi. Sederhana aja. Iya. Tapi kalau kitanya udah menutup diri dan menganggap jangan kebanyakan maaf ya, jangan situ masalah. Masalah malah dibuang, dibiarkan, nggak selesai. Iya. Ya udah, sama aja sih, ini anak buah kata udah. Dan banyak birokrat kita yang ketika ada dinamika ya nggak satria. Ya, kan begitu ya. Nanti ketika udah viral baru sibuk. Nah, itu Bang Yano. Kalau kita malah kita buat viral gitu kan. Ya iya. Makanya Bang Yano, saya mengajak nih birokrat nih, apalagi provinsi udah bersyukurlah. Dan it's time to give back. Oke. Give back tuh hayu ke masyarakat. Nggak usah ngasih duit ke masyarakat juga, nggak usah. Jangan kayak gua. Melakukan kerja dengan baik aja. Iya. Dengan baik, ikut juga memikirkan memperhatikan dan punya sense, apresiasi, punya sense. Sebetulnya kan birokrasi kita itu bukan cuma sekedar yang bersifat administratif, tetapi kan fungsional, juga memberikan layanan kepada Bang Yano yang substansi dong Bang Yano. Iya. Jangan hanya sekedar secara administrasi itu benar. Saya ingat nasihat bapak saya. Baik, beres, benar. Baik, beres, benar. Baik buat sendiri Bang Yano. Oh baik. Oke. Beres? Beres ya, berdua. Beres kita. Tapi belum tentu benar Bang Yano. Iya. Baik, beres, benar. Lebih emang orang-orang zaman dulu itu atau orang-orang tua kita itu punya punya wisdom. Oh jelas Bang Yano. Punya kebajikan. Saya terharu Bang Yano. Iya. Terharu saya. Punya kebajikan yang kemudian kita ini tinggal buat kebijakan. Ya iya Bang Yano. Lihat saya terharu. Masih saya anggap hidup bapak saya. Iya. Karena nilai-nilainya masuk ke saya Bang Yano. Iya. Serius Bang Yano. Nah, saya tuh menyayangkan begini loh Kang. Semakin modern, masalah ini kan kemudian juga sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan masalah di tahun 2025 ini sebetulnya tidak jauh berbeda di tahun 2024. Hanya saya sering bikin status Bang Yano. Iya. Just repetition. Iya. Semua itu pengulangan Bang Yano. Betul. Hanya waktu yang bisa menjawab semua. Dan kita udah tahu. Kalau misalnya maaf ya,
kalau kita belajar kan udah punya polanya, pattern-nya. Tinggal bagaimana kita dalam manajemen strategi nih. Betul. Ada SWOT, ada mungkin diuji lagi, sehingga kita ada strategi apa yang harus diterapkan. Jadi saya punya strategi, Bang Yan. Dengan komitmen kita mulai nih, kita komitmen. Kita mulai, tapi dengan konsisten kita sampai. Jadi saya ingin kadang-kadang begini, saya nggak mau ikut perubahan. Saya punya sendiri, saya konsisten. Karena dengan konsisten saya bisa melihat orang lain berubah. Ya bukan berarti konsisten itu kemudian juga menutup diri. Oh kan? tidak. Nah, tidak. Ini ada banyak yang boleh dibilang saya konsisten, berintegritas, kemudian jadi seolah-olah menutup diri. Ketika ketika orang bertanya nggak mau jawab karena khawatir, karena boleh dibilang dia bersikap jadi defense gitu loh. Makanya terus terang ada satu course yang pernah saya dapat yang salah satunya juga membuat saya lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Yaitu waktu course menjadi humasnya Ful Burung dulu. Humas. Dari OSAID. Society relationship. Iya. Itu saya dilatih, diajarin, tahu media analisis, bla bla bla. Akhirnya, oke, gas kata gua. Ya balik lagi Bang Yano, selain privilege apa-apa, pendidikan Bang Yano. Betul. Pendidikan dan kita punya komitmen gitu. Dan pendidikan itu kan sebetulnya berkembang ya, artinya berkembang belajar. Bang, ya. Apalagi di sekarang kan, yang membuat kita bertahan adalah konsisten itu. Makanya kita punya polanya sederhana. Betul. Makanya saya bisa cepat hayu, lambat juga hayu gitu. Tergantung kebutuhan. Tapi yang lebih menurut saya sangat membuat saya lebih merasa saya bisa gitu. Misalnya apa? Tapi saya nggak mau. Atau menahan diri. Udah pada level kasarnya gini, orang kan ribut, rame gitu. Gampang buat ribut, rame gampang. Tapi ketika lu menahan diri untuk tidak itu, menurut saya lebih hebat. Iya, tapi menahan diri juga, saya setuju. Iya. Ada beberapa dinamika namanya di dunia kerja ya. Ada dinamika dan kita menahan diri. Tetapi kan bukan berarti upaya kita menahan diri itu menghilangkan potensi kita berprestasi. Iya. Kan begitu? Betul itu. Yang paling penting kan supaya kalau orang-orang tua kita dulu bilang kalau ada persoalan tuh menang. Kan China herang, lautnya menang. Gitu kan? Intinya begitu Bang Yano. Jadi menahan diri itu dalam arti kalau istilah saya ulah ngalobakeun banyak. Mending orang menang banyak. Oke. Ngalobakeun banyak itu apa? Jadi hambur bumbu cak budak mah. Amis jambu ada tuh asosiasinya amis jambu. Tapi asosiasi pegawai amis jambu. Amis jambu. Mending kita menang banyak Bang ya. Jadi teman-teman semua jangan masuk dalam kelompok asosiasi pegawai amis jambu. Ada komunitasnya kalau nggak salah itu. Dalam segmen berikutnya. Baik teman-teman semua, jumpa lagi masih dalam OPD, obrolan pembangunan dan demokrasi. Masih sama Haji Asep, Kak Haji Asep Rocker. Aduh, kayak no. Kan, supaya tidak jadi pegawai amis jambu. Gimana nih? Menyiasati katakanlah prosedur birokrasi, kekakuan sebagai aparatur sipil, tetapi juga dituntut bisa melayani publik, berprestasi dan memberikan kebermanfaatan. Betul. Saya pengen tahu detailnya atau contoh konkret lah yang Kak Haji alami kemarin lah gitu loh. Gimana? Kalau kemarin banget, saya bersyukur saya selalu ada cooling system ke saya. Cooling system. Ada, jadi saya dibikin adem lah. Oke. Udah. Jadi ya ada yang datang ke saya, kemudian yang saya alami pribadi aja, kok saya nggak ngapa-ngapain ya, padahal bergolak, misalnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah tuh ada aja cooling system datang ke saya tuh. Sehingga akhirnya saya akhirnya menerima. Gue liatin
Seperti apa? Maksud saya dalam perspektif perjalanan birokrasi yang Kak Asep, Kak Haji jalani, itu kan ada katakanlah pakem-pakem, prosedur-prosedur, tapi itu bisa dilampaui atau diselesaikan dengan cara-cara yang tidak prosedural, tapi tidak salah, dan itu memberikan manfaat lebih gitu loh. Gimana caranya Kak Haji bisa survive, struggle di... Ya itu, makanya alhamdulillah saya selalu dikasih senang, sehingga dingin, sehingga saya bisa berpikir. Sehingga saya cepat move on. Intinya adalah cepat move on. Iya, karena dinamika di PMD itu kan harus move on. Terus ya. Harus move on, dan saya biasanya tiap tahun tuh selalu membuat target, KPI saya. Misalnya tahun ini gue bikin festival durian, tahun depan gue harus festival durian kedua, terus apalagi selain festival. Jadi saya selalu ada festival kopi ya. Oh iya. Kopi, festival durian, iya. Ini kan ide yang betul. Maksud saya selalu ada target, achievement pribadi. Bukan memperkaya diri kayak atau misalnya maaf itu lagi misalnya. Justru saya selalu ada apa nih setiap tahun yang menjadi kebanggaan saya, achievement saya. Itu jadi tujuan saya. Jadi yang pertama kali adalah kita cepat move on. Nerima dengan situasi yang ada. Dengan situasi yang ada, akhir move on, atur strategi, achievement apa yang akan kita lakukan. Sehingga kita tujuannya jelas itu. Mana atur strategi itu gimana? Macam-macam. Maknanya itu, pertama move on dulu. Move on, udah singkirkan hal-hal jelek. Kita positif thinking ke depan. Kita ambil contoh nih, maaf misalnya. Taman, hutan, raya. Kan begitu. Kan di kebun lah, katakanlah gitu ya. Gimana caranya nyaman di kebun? Nyaman banget. Atau gimana ya? Ya saya bilang, udara segar. Coba, sekarang kalau dimonetize berapa tuh? Suara burung yang sangat merdu, mata adem dengan warna hijaunya. Suara air gemericik. Tapi itu kan untuk pribadi aja. Untuk pemerintahnya saat itu, sehingga saya melihat bahwa ini memang harus dijaga agar yang menikmati jangan kita juga. Tahura itu adalah lahan konservasi. Nah, banyak di kita yang nggak paham konservasi itu apa. Salah satu saya baca tuh orang Indian tuh kalau mau konservasi adalah apa yang bakal dinikmati cucu kita itu dipinjam sama kita. Sehingga alam itu harus kita jaga. Untuk anak cucu nanti. Sehingga karena saya merasa senang, alhamdulillah bersyukur serang mengalami, ya anak cucu kita juga harus menikmati. Caranya apa waktu itu? Dulu kan rame tuh, saya memperkenalkan ada Curug Putri. Curug Putri dibuka rame, udah ribuan yang datang. Singkat cerita. Jadi objek wisata baru. Jadi Tahura itu menghasilkan objek wisata baru. Pengunjung baru waktu itu. Bahkan ini kan inovasi di situ sebetulnya. Inovasi banget. Inovasinya sederhana sih. Ya karena saya waktu itu aktif di media sosial dan teman-teman saya tak. Jadi rame. Saya nggak tahu udah tak ini nggak kebaca tuh tak itu. Saya selalu bikin konten video singkat. Saya upload, banyak yang nanya, saya kasih tahu. Walaupun akhirnya ujungnya saya dimarahin. Sempat ditegur saya sama pimpinan. Kenapa dimarahinnya? Kamu kalau bikin video, jangan sendiri aja katanya. Ajak-ajak atau gimana. Saya bilang, Bu, HP aing, anggaran aja orangnya. Karena waktu saya, ya udah sih, saya nggak, intinya gini, Pak. Yang tidak menghambat saya bergerak itu karena saya nggak ada niat jahat sedikit pun. Iya. Ya kalau mau buat kontennya sendiri. Iya, maksud saya. Tinggal ngomong aja, yuk, ayo, anggarin dong biar yang keren. Setelah itu banyak kok, saya lihat pada bikin anggaran, tapi kontennya, alah ya. Sorry ya. Mending sendiri. Ini enaknya sama Kak Haji Rocker ini, orangnya ya kayak penyanyi rock aja, kadang tinggi gitu kan. Iya kan. Aduh. Karena kita dulu organisasi, Bang. Kita kan nyari duit buat acara. Sekarang kita di birokrat punya duit untuk kegiatan. Untuk bikin acara. Apa susahnya, Bang? Iya. Tinggal bersyukur aja kita jalanin gitu. Itu kan kalau taman hutan rakyat. Nah, sekarang kalau di dunia kebencanaan, gimana caranya keluar dari kebekuan rutinitas? Kan
kasarnya ngomong nih ya. Oh, Hampura ini siap, kita siap, ngomong ya. Mm. Ya namanya penanggulangan bencana itu nggak ngapa-ngapain kalau nggak ada bencana kan begitu Bang, nggak? abang jangan salah kaprah. Oke. Saya bersyukur ditugaskan di pencegahan dan kesiapsiagaan. Oke. Jadi kita lebih dituntut untuk menyiapkan masyarakat sehingga siap kalau ada bencana. Itu anggaran Pemdanya cukup tuh. Bang Yanu, ini pun harus kita jelaskan nih. Iya. Jadi saya bilang BPBD bukan second class OPD. Oh, Harus bangga. harus dong. Karena badan itu kan koordinatif, Bang. Iya. Cuman kan itu kita tuh banyak apa ya? Tenis mulu. BPBD itu harusnya di depan loh teman-teman. Oh iya dong. Dia memastikan seluruh warga Banten Bang Yanu, kita tuh masuk dalam kelompok, bencana, gitu. dalam kelompok dalam SPM itu mengamput tentang ketertiban umum, Bang Yanu. Saya bilang ke semua, kalian tuh harus sadar karena teman-teman BPBD, orang-orang tuh bisa dengan tenang berusaha. Betul. Karena apa? Yakin bencana itu informasinya belum ada dan aman dan nyaman. Betul. Saya salah satu pengguna sosial media yang menginformasikan potensi kebencanaan. Iya. Jadi kita bisa tahu, oh besok bakal hujan petir, oh besok bakal ini gitu loh. Jadi inovasi yang saya lakukan adalah ya harus keluarlah. Lu harus bangga, pride jadi BPBD itu. Jangan merasa OPD yang saya Bang Yanu ke ruangan saya. Tahun sekarang ini selalu saya branding. Asal ada duriannya ntar kita perlu ada. Bahkan kemarin saya bilang ada durian yang enak, yang dagang dari anak-anak. Lu bilang ini durian BPBD, gue bilang. Kenapa begitu? Ya branding Bang Yanu. Oke. Emang BPBD tugasnya gitu doang kan banyak. Durian anti bencana gitu. Bahkan saya bilang mitigasi bencana melalui konsumsi durian. Itu betul Bang Yanu. Gimana caranya? Ya caranya kalau kita banyak menanam pohon, apalagi durian. Oke, good point teman-teman. Ya enggak? Jadi mitigasi bencana melalui penanaman pohon durian. Iya, konsumsi dulu. Nanti implikasinya mulai nanam karena karena bagiannya. Iya, semua kan solusi banjir itu pembangunan. Bikin ini. Padahal nanam pohon itu udah nyerap air Bang Yanu. Nyerap air, nahan air untuk udah longsor. Jadi wake up. Lebih ke hakikatnya bahwa orang harus menanam. Betul gitu Bang Yan. Cuman dipancingnya dengan inovasinya katakan gitu ya. Dengan cara ngajak makan durian. Iya. Saya senang banget kalau kayak gini. Bang Yanu, kita makan durian enak itu tidak semata-mata kita menikmati makan durian Bang Yanu. Ada proses kan, budidaya, turun hujan. Banyak daerah lain yang duriannya nggak enak Bang Yanu. Ya nggak, karena memang nggak diurus atau memang alamnya begitu. Iya. Dan itu ada korelasi yang bencana Bang Yanu. Itu punya korelasi dengan kebencanaan. Bang Yanu yang nggak bagus itu karena bunganya rontok, karena kena angin ribut. Jadi semua harusnya connect. Kebencanaan itu connect dengan urusan perdurianan sebetulnya. Bang Yanu itu kan balik lagi, Bang Yanu budidaya, Bang Yanu agriculture. Kalau orang itu sudah terinternalisasi pekerjaannya itu dia bisa menarik gitu loh. Menjaga potensi kebahayaan dengan cara ngajak orang makan durian. Iya. Bang Yanu semua kesannya dulu ngeledek saya ke BPBD kan? Betul. Tapi ketika saya bonding, mereka malah malu sendiri Bang Yanu. Betul. Saya termasuk yang salah satunya candain beliau. Waduh, ini mah ngurusin orang bencana nggak sempet ngopi, nggak sempet durian. Ternyata malah dijadikan instrumen mitigasi. Betul Bang Yanu. Kopi apalagi? Mitigasi bencana melalui kopi bareng. Ngopi bareng. Oh iya. Kalau bisa ngopi kan harus ada kopinya. Kopi dapat dari apa? Dari nanam. Ya. Bang Yanu sekarang bencana gara-gara apa sih Bang? Jadi kata kuncinya walaupun beliau di BPBD tetap aja tanam pohon. Tanam pohon Bang Yanu. Makanya kita itu sebenarnya mengkoordinasikan. Kita tuh Bang Yanu ada klaster-klasternya. Misalnya gini. Ini harusnya ngomong kayak gini orang kehutanan ya sebetulnya ya. Bang Yanu, bukan kehutanan. Nih, kita mengkoordinasikan sebagai koordinator tuh untuk ketertiban umum dan bencana. Misalnya kita pencegahan. Pencegahan erosi, pencegahan longsor. Nah, ejawantahnya dilakukan oleh Dinas Kehutanan, Bang Yanu. Dia melakukan itu. Nah, kalau penanaman dari sisi administrasi dan teoretiknya kan katakanlah begitu ya.
sebetulnya kan yang namanya kita dalam Iya, posisi jabatan apapun betul. itu bisa saling berkoordinasi Betul, kan Bang. gitu ya. Ya iya, Bang Yanu. Ulah sawar-sorangan gitu. BBBD Iya. katanya tanggung jawabnya bencana. Ah, Saya di BBD ada 3 faktor oke. yang saya amati. Satu adalah edukasi, Edukasinya, uh-uh, oke. teknologinya, sama Teknologinya, strong leadership. strong Nih, leadership. ya, edukasi. Hmm. Oh, bencana tanggung jawab BPBD. Koordinasinya emang iya. Tapi Hmm. teknisnya harus tanggung jawab dinas pendidikan, Bang. Ya. Iya, Makanya kami membentuk SPAB dan ada iya. tugasnya dinas pendidikan. SPAB itu, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Satuan Iya, Pendidikan iya. Aman. Aman bencana. Aman bencana. Jadi di kurikulum atau apa tuh ada. Jadi anak-anak dari kecil udah paham tentang bencana. Oke, Jangan good sampai point. pengen kayak orang Jepang, Good point. tapi pendidikannya nggak diikutin, Bang Yanu. Betul. Jadi saya sempat punya bilang begini, oke, generasi sekarang kita gagap. Tapi yang setelah kita jangan gagap dong. Ya, ini bagus ya. Itu. Ini boleh dicontoh buat teman-teman di semua daerah. Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu sudah ada permennya, Bang Yanu. Udah ada permennya. Cuma kita Nggak dorong-dorong, jalan-jalan tapi. kita dorong-dorong sekbernya nggak dibentuk-bentuk, Bang Yanu. Dinas Pendidikan, halo. Iya, halo. Ya, how come kita bisa Iya. kita melakukan sosialisasi paling hanya 100-200 orang. Oke. Tapi kalau melalui dinas pendidikan kan, Iya dong. you know, Iya. berapa? Satu kali sentuh sekolah, pak. Oke. Itu maksud saya, SPB harus Oke. Itu dari sisi pendidikan. Iya, Yang kedua tadi Teknologi. Teknologi. alat makin canggih Bang Yanu sekarang. Oke. Lewat HP atau apa-apa gitu. Oke. Kita mau pergi misalnya, mau ke Tangerang, sore hujan nggak bisa tahu gitu. Terus gempa ada aplikasi. Ya, berarti harus lebih friendly kan ya, teman-teman. Sekarang itu sudah friendly. Makanya ini disebut smartphone, ya kitanya juga harus smart dong. Ini kadang-kadang, aduh. Pakainya smartphone. Iya, aplikasi tapi bisa. nggak smart government. Makanya saya sih nggak salut, nggak silau sama yang canggih-canggih yang punya Iya. HP. Jadi smartphone for smart people Oh, and iya. smart government. Iya, Kalau governmentnya nggak smart susah juga kita ya. harus Bang, harus smart. Betul. Nggak ada alasan lagi Bang. Karena kan kita, apalagi dalam perspektif kebencanaan ya, Iya dong. itu kan pasti kalau nggak dia itu apa sih, hujan, air kan gitu Iya, ya, runtuhan, iya. mau apapun bentuknya runtuhan kan Betul. gitu. Kemudian ya air dan runtuhan sebetulnya kan dua kata kunci itu kan. Mau dia banjir, mau dia turap, Betul. mau dia itu Betul. di pantai, mau Iya. dia di kali, mau di Iya. sungai, sama runtuhan, mau dia tanah, mau dia Bang Yanu, apa gitu. selain ini kan semua terkoordinat, ada alatnya, sensornya. Oke. Mau gempa kita teman BMKG pasang Punya. sensor. Oh. Terus teman-teman yang lain pasang sensor. Itu terintegrasi dengan informasi ke kita. Oke. Sehingga menurut saya memang misalnya harusnya kita bisa kayak Bali. Bali resikonya sama kayak kita juga, tsunami apa. Tapi dia masih bisa jualan. Oke. Nah, kita pun harus tetap bisa jualan. Betul. Masyarakat harus sadar kalau ada peringatan malah jangan takut dan bahkan dunia usaha malah memprotes kita gitu. Harusnya sadar, Betul. tahu bahwa itu ada peringatan. Oke. Begitu. Sehingga kan setelah yang terakhir kan strong leadership. Ini gimana strong leadership? Kalau strong leadership jelas. Bang Yanu, Bang Yanu kalau suka bola ya, atau suka tim kan, tetap dong bagaimana tentang pakai baju. leader, bagaimanapun leader tuh menjadi. Itu LFC kan leader football club ya. Jadi setelah itu semua, Bang Yanu, kalau tidak ada manajemen yang baik, ya mungkin tidak optimal. Jadi tetap harus ada kita good leader lah, strong. Dan saya rasa Banten butuh yang strong. Ya, ini apa namanya kata kunci buat teman-teman di daerah semua ya. Semua. Teman-teman aktivis, teman-teman akademisi, teman-teman yang mendengarkan podcast ini lah. Good and strong leadership diperlukan untuk menumbuhkan ASN yang punya inovasi, punya kreativitas, dan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Betul, Bang. Oke, ini menarik. Tinggal bagaimana caranya menularkan ini, Kang. Jangan dirimu sendiri dong. Gimana caranya? Kurang apa? Saya selalu ngacaprak gitu kan.
Cuman balik lagi Bang Yano, ya harus Ini kan dibuka. upaya kita Iya, ya. iya. Jadi podcast Emang tanggung ini jawab upaya bersama. kita Tanggung untuk jawab bersama. menularkan. Iya. Sebagian mungkin bilangnya sok-sokan. Tapi kadang-kadang memang kebaikan itu harus disebarluaskan. Harus Bang Yano, itu kan saya bilang, ketika kita sudah mengalami, sudah ya ibaratnya hatam, harus di-share, ada kewajiban. Makanya saya selalu nyentuh tuh sama teman-teman akademisi Iya. atau siapapun lah ya, lu kan pinter, lu bisa, kenapa nggak lu share? Atau lu bagi, Oke. gitu. Terakhir Kang, Aha. terakhir nih, biar nggak bosan juga yang nonton. Iya, iya, iya. Pesan terakhir nih, supaya kita tetap bisa menjadi ASN yang mengabdikan diri kita sama negara ini, mengabdikan sama diri kita pada masyarakat, tapi juga tetap bisa menjaga spirit entrepreneur, Betul. tapi juga bisa memberikan kebermanfaatan. Apa kira-kira pesan terakhir buat teman-teman? Ini nggak ada dalam pertanyaan CT kemarin ya. CAT nggak ada ya? Pas open bidding. Jadi kalau saya udah pada posisi sekarang itu adalah apa ya, slow lah. Slow, jangan terlalu reaktif, tapi kalau diajak kenceng, ya try me lah. Jadi udah pada posisi begini. Ini apa sih, bingung saya. Slow, tapi kalau diajak kenceng, yang jelas kaji. Ya tetap harus ada pegangan Bang. Oke. Ya kita harus ada pattern. Oke. Nggak bisa, pattern kita kan pasti normal. Normal, nggak boleh membabi buta. Oke. Iya. Intinya ya jadi diri sendiri aja gitu. Toh dan niatkan baik, niatkan ibadah gitu. Oke. Iya. Good point. Jangan niatnya ada bakwan di balik udang gitu. Udah sih. Karena semuanya pasti akan terbuka, semua akan tahu kan. Iya. Karena pada suatu posisi Bang Yanu kita akan tahu dari wajahnya aja, kita tahu nih orang wah. Iya. Ya nggak? Udah tulus. Haji Rocker ini seperti lagu-lagu rock itu ya. Iya. Lagu-lagu rock itu kata-katanya itu harus kita bisa ambil maknanya. Kan begitu? Iya. Jangan cuma sekedar liriknya itu dihafalin, tapi dipahami maknanya. Haji Rocker ini memberikan kita insight yang luar biasa, teman-teman. Semua kalem, artinya tenang di dalam mengambil tindakan. Sesuai dengan pattern, ada aturannya, ada normanya. Kan begitu, jalani prosedurnya. Tapi juga jangan diem. Betul. Gitu kan? Betul. Artinya apa? Terus berbuat, terus melaksanakan, terus memberikan inspirasi kepada Iya dong, semua. harus. Saya kira obrolannya masih bisa panjang, tapi kalau kita terusin nanti teman-teman bosan, kita lanjutin di part-part berikutnya aja ya. Ya sekarang kita tunggu nanti sama Kak Haji Rocker ini kita bicara tentang mitigasi kebencanaan sambil makan durian tadi. Nah, ayo kapan? Besok tak Jumat tak? Bang Yanu makan durian juga bukannya saya apa ya? Kalau ada jatuh baru saya bawa kabari. Iya. Kalau nggak jatuh mah aduh. Karena jangan diambil hati tapi dipikirin. Bukan begini Bang Yanu, makan durian juga kan ada harus diajarin juga Bang Yanu. Iya. Ini terakhir nih, apa nih? Diajarin makan durian. Gimana maksudnya? Makan yang sehat. Makan yang sehat. Jatuh dari pohon. Jatuh dari pohon. Artinya sesuatu tuh harus matang. Matang dari pohon. Matang dari pohon. Dan lokal Bang Yanu. Dan harus lokal. Jadi punya bela dan beli Bang Yanu. Iya. Nanti kalau nggak dibeli, ya dia nggak mau nanam lagi Bang Yanu. Teman-teman semua, ini ada kata kunci yang beliau kasih sebetulnya, ya. Yang pertama itu matang dari pohon, bukan karbitan. Nah, itu kan gitu ya. Iya. Yang kedua dari lokal, artinya kuatin internalnya. Iya. Ini luar biasa lu, dalam lu maksudnya lu. Dalam banget Bang Yanu. Terus bela dan beli, jangan cuma ngebela doang, tapi ngebeli. Gitu. Ini kita kebanyakan cuma mau bela tapi nggak mau beli produk lokal sendiri. Saya kira demikian teman-teman semua. Terima kasih. Ini obrolan singkat, obrolan pembangunan dan demokrasi. Kita ngomong sebebas-bebasnya. Semoga punya manfaat buat kita. Amin. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bang Yanu udah kontak aku. Salah satu